Tapi sebelum kita bercerita tentang Isra Mi'raj, saya mau cerita dikit tentang kondisi ketika Isra Mi'raj dijalankan oleh Rasulullah. Jadi satu ketika Rasulullah itu nggak ada. Sahabat nyari-nyari, biasanya Rasulullah itu selalu ada di antara para sahabat. Kok nggak ada? Mana ini Rasul pergi atau gimana? Sementara pada saat itu Rasul memang lagi galau, ditinggal Siti Khadijah. Ya kan, lagi kalau bahasa kita mungkin galau. Amul Huzni, ada di tahun duka cita karena istri meninggal, paman juga meninggal. Sementara pada saat yang sama tekanan dari orang Mekah juga keras, tekanan dari orang Yahudi Nasrani juga keras. Tahu-tahu Rasul ini nggak ada. Ya paling Rasul jalan-jalan atau mungkin anak sekarang mungkin rekreasi atau kemana. Tahu-tahu pagi-pagi itu Rasul ada. Pagi-pagi tiba-tiba Rasulullah datang tapi wajahnya sumringah. Apa sumringah itu? Senang gitu. Wah, sambil mungkin kalau dalam bahasa kita itu seger gitu. Sahabat nanya, "Ya Rasul, dari mana kok kayak seneng gitu?" Ya Rasulullah kan nggak pernah bohong, ya dijawab aja, dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa saya semalam, terus ke langit. Oh ya. Ada nanya lagi, dari mana ya Rasul? Semalam kok nggak ada. Dari Masjidil Aqsa terus ke langit rekreasi. Tapi lama-lama yang bertanya ini mencerna, ini Rasul gimana sih ini? Semalam dari Masjidil Aqsa ke langit. Di zaman itu mokhal. Karena perjalanan ke Masjidil Aqsa di Filistin itu butuh waktu beberapa hari, bahkan bulan. Kok tiba-tiba ada orang semalam, oh ini Rasul, ini jangan-jangan terganggu ini katanya kan. Apalagi naik ke langit, wah akhirnya kacau itu, tambah kacau. Apalagi ke Masjidil Aqsa, orang Arab itu menyebut Al-Aqsa. Ya ini termasuk kalau dalam belajar ilmu tafsir memang ini rahasia Allah, waktu itu Masjidil Aqsa belum dibangun ya. Tapi Allah sudah menyebutnya Masjidil Aqsa. Aqsa itu bahasa Arab, maknanya bukan bait. Kalau jauh itu bait. Kalau Aqsa itu jauhnya nggak ketulungan dan nggak kebayang kita mau ke situ. Kalau di tempat saya Aqsa itu maknanya Jabal Kat. Apa jauh yang nggak memungkinkan itu Aqsa. Lah itu orang lama-lama nanya, ini bener nggak Rasul ini? Sampai akhirnya gaduh itu. Sebagian malah nggak percaya, Rasul ini gurau. Sebagian malah ada yang mengatakan Rasul gila. Jadi sampai bayangkan Rasul dianggap gila karena gara-gara itu. Akhirnya Sayyidina Umar juga mulai, waduh ini Rasulku kenapa ya Muhammad Rasulullah. Nah dalam situasi ketidakpercayaan, mosi tidak percaya umat kepada Rasulullah, yang paling seneng itu Abu Jahal. Abu Jahal ini bahagia, wah bener-bener sudah gila Muhammad, cocok ini saya datang ke tempat Muhammad sore-sore. Akhirnya sore-sore Abu Jahal ini datang ke tempat Rasul. Ya Muhammad, Assalamualaikum. Salam. Katanya kamu barusan dari langit. Iya, aku ini diangkat sama Allah ke langit. Tapi ya gitu, teman-temanku nggak ada yang percaya, Wah Abu. Lu nggak percaya gimana? Lah ya saya dibilang gila. Wah itu kan karena teman-temanmu itu kan orang bodoh semua. Akalnya nggak nyampe memahami kamu ke langit, itu butuh orang pinter itu. Jadi temanmu yang bekas-bekas budakku apa itu yang nggak bisa mencerna, akalnya terlalu pendek, kata Abu Jahal. Tapi kalau teman-temanku yang intelektual semua pasti paham Isra Mi'rajmu.
Masa man? Ya, temanku masih paham. Makanya gini aja, daripada temanmu gak ada yang percaya, kamu besok cerita Isra Mi'raj ke temanku aja, gampang. Nanti orang-orang tak kumpulin, biasa tak kasih makan, tak kasih apa. Kamu datang aja lah cerita Isra Mi'raj. Kalau di tempat teman-temanku ya pasti paham, temanku itu manusia kelas. Ini gayanya Abu Jahal. Akhirnya semua dikumpulin di rumahnya Abu Jahal. Halumi, ngumpul. Dipotongin kambing, dibikinkan tenda. Rasulullah diundang untuk cerita Isra Mi'raj. Jadi itu siap semua itu Abu Jahal itu. Jadi kalau sampean pengen tahu cerita tentang siapa ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama, lah ya, kalau penjenengan pengen ngerti siapa ketua panitia peringatan Isra Mi'raj, ya Abu Jahal itu. Yang pidato langsung Rasulullah. Tapi Abu Jahal kan maunya aneh-aneh kan. Akhirnya dengan gayanya itu Abu Jahal, sudah ya Muhammad kamu cerita. Ya, nah ini ada temanku mau nanya nih katanya. Nanya apa? Antara Mekah Filistin itu gunungnya berapa? Oh ya Nabi kan gak pernah ngitung gunung, masa apa ngitung gunung? Kalau Masjidil Aqsa itu pintunya berapa? Wah, pertanyaan yang gak masuk akal. Wah, bohong kamu. Ya karena Nabi masa ngitung pintu, ngitung apa kan enggak lah. Ya sekarang gak usah jauh-jauh kan. Gitu kan. Ketua PW ini kan pasti sering ke kantor gubernur. Pasti sering lah ke kantor gubernur. Nah sekarang kita tanya jendelanya berapa? Lagi. Bukan gitu. Wah bohong kamu. Bohong. Rasul dilempari sama pasukannya Abu Jahal. Akhirnya Allah, ya Jibril, nabiku ditanya tentang sesuatu yang nggak bisa dijawab, kamu bawa aja, turun sana, live streaming gitu. Kalau bahasa orang sekarang kan, gambar Masjidil Aqsa bawa ke sana. Oh pintunya sekian, dijawab semua karena siaran langsung. Nah itulah akhirnya semua orang, oh iya bener dia pernah ke sana. Nah itu menjadi misteri sampai hari ini bagi orang-orang. Nah itulah makanya alhamdulillah kita ini di tahun 2025 termasuk orang yang sudah percaya karena udah ada buktinya. Coba kalau kita ini termasuk generasi awal, sabiqunal awalun yang hidup di zaman Nabi, jangan-jangan kita ini rombongannya Abu Jahal. Karena memang ini sulit dicerna ini Isra Mi'raj ini. Langit itu, langitnya Sidratil Muntaha. Makanya sekarang ada orang bikin cerita bisa naik Isra Mi'raj 70 kali sehari. Weh, itu naik kambing lagi dari Yaman. Kan kacau itu jadinya. Itu bukan Isra Mi'raj yang ke Sidratil Muntaha kata ketua Robitohnya, padahal kitabnya bunyi naik ke Sidratil Muntaha. Makanya nah itulah Isra Mi'raj. Makanya kita ini alhamdulillah punya nabi masa depan. Sebenarnya Isra Mi'raj itu kan teknologi masa depan gitu lah. Jadi Isra Mi'raj itu teknologi masa depan, bukan teknologi hari itu. Naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Allah, ketemu dengan ini. Nah pertanyaannya, kalau nanti yang langit tak jelasin belakangan. Dokumennya Isra Mi'raj itu cuma satu. Cuman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan cuman itu. Kalau yang lain kita mau cari dokumen kemana? Isra Mi'raj di naik buruk, kita cari buruknya juga nggak ketemu. Jadi saksinya hampir nggak ada. Terus kemudian Isra Mi'raj itu ditemani malaikat Jibril. Kita juga nggak bisa nanya ke malaikat Jibril. Di Indonesia ada orang ngaku titisan malaikat Jibril, itu aja ditangkap polisi. Namanya Lia Eden. Akhirnya polisi Indonesia terkenal bisa nangkep malaikat Jibril. Nah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Kenapa Isra Mi'raj itu? Padahal Rasulullah ini kan rahmatan lil alamin. Jadi nabinya orang seluruh dunia, tapi perjalanannya lo kenapa kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kok enggak minal Masjidil Haram ilal patrol, kok enggak gitu. Atau minal Masjidil Haram ilal Borobudur, minal Masjidil Haram ilal Amerika. Karena Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad banyak nabi. Ada kalau dalam Aqidatul Awam itu kan Adamun, Idrisun, Nuhun, Uduma, Soleh wa Ibrahim, Kulun, Muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqu kadza, Yaqubu, Yusuf wa Ayyubu kadza, Syu'aibu, Haruna wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Uttaba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha, Khatimun, ya. Itu ada namanya 25. Nah, Nabi Muhammad itu nabi terakhir, diutus untuk apa? Ya untuk menyampaikan risalah dari Allah. Nah cuman ketika Nabi ini jadi Nabi, ada followernya Nabi yang sebelumnya yang masih eksis, subscribernya Nabi yang lama masih utuh. Siapa? Subscribernya Nabi Isa sama subscribernya Nabi Musa ini masih eksis ini. Followernya masih utuh. Kalau dalam bahasa anak muda kan, jadi grup WhatsApp-nya masih ada. Nah, followernya Nabi Musa namanya Yahudi, followernya Nabi Isa namanya Nasra. Ini masih eksis, suruh gabung ya nggak mau. Kitab juga masih punya Taurat, masih punya Injil. Nah, ini harus diselesaikan karena kalau enggak ini akan menjadi problem masa ya nggak selesai. Ini tinggal 2 ini problemnya. Kalau yang lain kan udah umatnya Nabi Nuh entah di mana, umatnya Nabi Soleh entah di. Tapi yang masih eksis itu 2 dan itu tempatnya di Filistin. Gitu. Sementara Nabi Muhammad jadi nabi itu di Mekah. Mekah ini berarti nabi independen kalau dalam jalur dzurriyyah kenabian ini independen di Mekah ini. Nah orang-orang masalah kok bisa di Mekah itu ada nabi? Mukhal kata orang Yahudi Nasrani karena Mekah itu sudah lama nggak pernah ada nabi semenjak Nabi Ismail sudah nggak ada nabi, kosong, fatrah. Makanya orang Mekah sendiri ketika nabi jadi nabi di Mekah, orang Mekah nggak tahu nabi itu apa. Karena nggak pernah ada nabi. Yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi ya Allah aja. Makanya Al-Quran menyebut wa kafa billahi syahida. Ya saksinya ya cuman Allah aja. Orang Mekah mana tahu nabi, wong penyembah berhala. Makanya ketika Nabi Musa ya nabi itu apa gitu. Yang nggak ada yang nyambut kenabian di Mekah nggak ada nabi. Makanya Nabi itu kalau seandainya jadi Nabi kok di Filistin nggak terlalu berat karena orang Filistin ngerti Nabi ya kayak sekarang lah saya juga nggak terlalu berat lah ngurusi sampean. Wong sampean sudah kenal kiai, jadi saya datang ya ya karena sudah kenal kiai. Coba kalau saya datang ke kampung yang nggak ngerti kiai misalnya di pedalaman Irian gitu, kayak saya pasti dikira tim pemburu babi. Jadi makanya orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Loh orang bentuk kayak saya kan tim pemburu celeng gitu. Makanya di sini ada kampung celeng bersolawat. Lah ya tadi Kiai Juhadi katanya sampai di mana, sampai celeng. Lah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi di Mekah nggak tahu. Orang Mekah nabi itu apa? Kalau dukun ngerti, kahin ngerti dia. Orang Mekah. Makanya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan umatku nggak ngerti kata Rasul. Nah ini masalah ini. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan saya juga keturunan Nabi Ibrahim. Loh, dari mana kamu keturunan Ibrahim? Dicecar Rasulullah ini terus sama Yahudi Nasrani.
Kalau ini komplit datanya, mengaku dzurriyyah Ibrahim, ada dia punya makamnya di Filistin, Nabi Ishak di sana, punya bapak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Komplit. Lah ini orang Mekah, kamu gimana? Lah itu Rasul kebingungan jawab, ini dicecar terus. Buktinya apa? Kamu penerus Ibrahim. Apa pernah ada Ibrahim punya tinggalan di situ? Nah, makanya dua-duanya ini harus diselesaikan. Dua keturunan Ibrahim. Ya makanya dijelaskan memang di situ dulu Ibrahim di situ punya anak namanya Ismail. Ibrahim disitulah yang bangun Ka'bah, karena Ka'bah itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nah pas doa seperti pas lihat itu bangun ulang. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Nah, ketika berdoa seperti itu, kakinya ada bekas cerukan kakinya, namanya makom Ibrahim lah. Ismail di situ punya petilasan Khijir Ismail. Siti Hajar di sana itu punya petilasan namanya Sofa Marwah. Nah, yang di sana petilasannya waktu ngelempar setan Jamarat Ula Wusta Aqobah. Oh, berarti memang masa lalunya ada. Makanya sejarah itu mesti harus ada masa lalu. Makanya kalau kadang orang nggak punya masa lalu, biar dianggap punya masa lalu, bikin makam-makam baru. Cuman gitu aja sebenarnya. Sebenarnya di situ. Makanya itu kan belajar dari Nabi Ibrahim, cuman ketahuan katanya makamnya palsu. Jadi penduduk kan di masa lalu sebenarnya ini harus diselesaikan. Ya akhirnya ya sudah, itu saudaramu. Tapi karena nggak mau kamu ajak, ya sudah, lakum dinukum aliyadin. Kan itu enak. Makanya ya Nabi Muhammad nggak pernah lupa kama shallaita ala sayyidina haulahu. Makanya Masjidil Haram ya barokah, Masjidil Aqsa ya barokah. Nah sekarang perjalanan ke akhir, barokah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ketahuan. Barokah Masjidil Aqsa dari orang Yahudi Nasrani bisa bangun peradaban Eropa itu Yahudi Nasrani itu yang bangun. Nah kita yang kesini dibangun peradaban Islam. Nah sekarang ketemu, ya sudah ketemu gitu aja, ya sudah, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kalau ketemu ya yang rukun. Sekarang kita ngaji nggak ketemu Cina, cuman mic-nya sampai sini, ya sudah, yang rukun nggak usah ribut. Lah ya kamu gimana coba? Kita sholat, ya sholat, tapi kemudian yang nyiapin kainnya orang Cina, karena pabrik kain Cina ya nggak usah marah-marah. Cina pergi, kalau Cinanya pergi udah. Lah itu berkah dua-duanya, ya sudah. Yang tidak boleh itu saling menyembah Tuhan yang sama, nggak boleh. Yang lain silahkan dong, dua-duanya berkah. Mau pergi haji yang ngurus banknya orang Yahudi. Kalau nggak mau ke bank ya nggak jadi haji, wong pilotnya nggak mau dikasih uang. Lah kalau sudah berangkat diantar orang sekampung dari patrol ke asrama haji, yang nganter belok kebun binatang, yang diantar masuk asrama. Nah terus habis itu naik pesawat, yang ngurus Boeing sama Airbus itu perusahaan Yahudi. Kalau ada yang bilang Yahudi bunuh semua, ya renang kita pergi hajinya lah. Itu Allah sudah kasih bahwa dua tempat ini barokah pasti ketemu. Nah jadi nggak usah ribut. Ini penyelesaian masalah lalu. Nah karena wong kelas Nabi, masa lalu ya nggak cuman peninggalannya aja yang ditunjukin, pelakunya dikenal. Makanya Nabi dibawa ke langit terus ditunjukin. Nah ini loh, itu pelakunya itu kamu nanya sendiri ya Muhammad. Ketemu Nabi Ismail, oh itu bekasku waktu kecil katanya.
ketemu Nabi Ibrahim, ya ini ya benar itu dulu kakiku kan. Ketemu Siti Hajar, ya semua ketemu. Nah terakhir ketemu bapak manusia namanya Nabi Adam lah. Oh ini Mbak Adam itu. Iya, saya dulu kampung saya di sini ya Muhammad. Di mana? Ini langit ketujuh ini kampung kita. Nanti kamu pulang ke sini. Oh iyalah Mbak Adam turun dari sini itu. Oh iya saya kalau ke dunia kan masih bail up, masih produk langit diturunkan roh dan jasadnya. Nah kalau kalian kan assembling sudah dibikin di dunia. Tapi nanti kamu pulang ke sini lah, ini loh kampung. Jadi nanti sampean Muhammad kalau cerita tentang manusia itu rojek pulang kemana? Nah ini nih langit ketujuh itu di sini tuh. Saya dulu ke sana pulang lagi. Nah waktu saya ke sana dipisah sama nenekmu, ada Hawa. 300 tahun saya rindu sama nenekmu. Tak cari kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahu tahun ke-300 saya dengar, saya teriak Hawa, dengar nenekmu, Mas Adam. Loh, ini mana? Nggak taunya nenekmu itu duduk di atas bukit itu. Akhirnya lihat saya, Mas Adam. Waduh, saya pusing karena nenekmu langsung mau turun ngejar aku. Aku nggak boleh ya Hawa, jangan turun, kamu di situ aja. Kenapa? Aku rindu. Jangan. Kamu jangan turun ke sini, nanti kalau kamu turun ke sini ngejar aku, dicontoh anak cucu kita besok ada perempuan ngejar laki-laki gitu. Aku aja deh yang naik katanya. Akhirnya Nabi Adam naiklah ke bukit itu. Hamko hamise naik. Akhirnya teletabis di situ kan. Nah, tempat itu kok diabadikan Allah, namanya Jabal Rahmah. Biar nanti kalian nggak lupa asal usulnya, tengoklah ke situ. Akhirnya namanya apa, wukuf di Arafah. Jadi masa lalu itu sama Allah nggak dihilangin untuk menjaga masa depan. Makanya Rasulullah aman ketika di Mekah karena petilasan masa lalu Nabi Ibrahim di situ ada lah. Itu tadi, makanya kalau pengen punya masa depan nggak punya masa lalu ya bikin kan gitu aja. Sayangnya ketahuan kan gitu doang. Ya ketahuan kan gitu. Nah sampai di langit akhirnya Rasulullah ditunjukin sama Allah. Itu loh kamu, itu di langit ditunjukin tentang ini cloud. Kalau anak muda sekarang menyebut cloud, pusat data, blueprint dunia itu ada. Jadi dunia itu ada pusat datanya. Nah, itu dulu tempat itu yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani dulu menyebutnya kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, kamu tak kasih tahu, itulah yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu pusat data dunia di situ. Tuh apapun catatan di situ itu ada. Kamu mau cari apa aja di situ. Itu pusat dataku, kata Allah. Blueprintnya ada. Nah sebelum kalian turun ke sini, ke dunia sana, udah pernah tak registrasi di situ. Pernah tak catat di situ semua pusat data itu. Tak registrasi, tak tanya, alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Semua manusia jawab qalu bala syahidna. Maka terus tak turunin ke sana, tak kasih paketan. Ini paket rezekinya sekian, istrinya sekian, paket nyawanya sekian kan gitu. Nanti kalau paketannya habis ya kick gitu aja. Nah, paketan, makanya manusia turun dari situ turun ke sana terus dibikinkan casing. Nah, casing tergantung yang buat. Kalau buatan Indramayu ya pesek-pesek kecil-kecil gini. Kalau casingnya dibuat di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Kalau dibikin di Arab ya tinggi besar. Kalau dibikin di Eropa rambutnya merah. Kalau dibikin di Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau di Indonesia ya kecil-kecil pesek ya tergantung siapa yang buat gitu aja. Nah yang buat siapa casingnya? Ya bapak ibunya masing-masing. Mau makan terus nanti menghasilkan nutfah.
yang sisa, yang vitamin diambil organ tubuh, vitamin A diambil mata, vitamin C diambil kulit. Nah, yang terbuang lewat jalur belakang namanya tahu, yang lewat jalur depan namanya pipis. Nah, sisa ini yang paling inti namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, nutfah itu yang akhirnya dijadikan jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi segumpal daging, ruh itu tak taruh situ, fanfukur ruh, maka daging itu terus hidup. Tak kasih daging, tak ikat pakai otot, kasih tiang tulang, tak bungkus kulit, tak kasih rambut 9 bulan keluar. Nah, keluar ya tergantung yang bikin. Kalau yang bikin pesek ya keluarnya pesek, yang bikin hitam ya keluarnya hitam. Kalau yang bikin cantik sama ganteng, nah ini keluarnya. Lah ya kan. Nah, akhirnya itulah namanya manusia. Ini punya ini. Nah, nanti sampai di sana membawa paketannya masing-masing. Makanya ya sudah lah, hidup kita ini kan pakai hard disk di sana, pakai satelit namanya Lauhil Mahfuz. Makanya manusia itu persis kayak handphone itu lah. Persis kayak handphone itu kenapa hidup? Karena ada kartunya. Dan teknologi masa depan itu teknologi langit, semua ada di langit, satelitnya. Sampai nyari teman pakai langit, pakai WA. Sampai mau beli pakai handphone online, mau ketemu temannya pakai video call gitu. Itu teknologi langit semua yang dulu di zaman Rasulullah ditunjukkan Lauhil Mahfuz. Nah, nyawa kita sama dengan kartu handphone. Kenapa kartu handphone itu hidup? Karena terhubung sama satelit kasih paketan lewat providernya masing-masing, paket internet, paket bicara, paket apa, punya program langit itu satelit. Lah makanya handphone itu bisa download program langit, terus dikirim foto, gambar, kirim. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, pakai wifi gratisan .co.id. Lah karena kartu itu terhubung sama satelit, maka apapun kelakuan kartu tercatat sama satelit. Itu ya ada gambarnya. Yang bayar pulsa. Malam-malam sepi ya ketahuan, namanya jejak digital. Sama kan kayak manusia. Manusia ini hidup punya nyawa punya paketannya masing-masing. Terus Lauhil Mahfuz punya paket namanya Al-Qur'an, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Paketan dari sana termasuk sholat, itu paketan sana semua itu. Makanya kalau sampai ngelakuin ya ada catatannya, sampai ngerasani orang ya ada catatannya. Makanya Quran itu bisa dikirim sana, kirim sini, doakan, Fatihah. Karena apa? Itulah paket langit. Yang penting kita punya paket data, bisa ngirim. Nah, kalau nggak punya ya pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawasul. Cuman gitu aja. Itulah makanya kadang kita kalau mau kirim-kirim cari pemancar, ziarah ke makam wali, petilasan itu pemancar. Sebagaimana kita ziarah ke tempat petilasan Nabi Ibrahim, cuman namanya umroh sama haji. Kalau di sini namanya ziarah wali songo. Makanya pemancar tidak boleh palsu, nggak nyampe. Itu doang. Nah makanya hati-hati itu kalau bikin pemancar palsu itu mailbox. Lah itu makanya yang bisa bikin, makanya pakai pemancar Nabi, pemancar lah kenapa wali Nabi paketannya besar? Karena download. Wali itu kalau butuh apa-apa kan download kan. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini qalu tsumma istaqamu 3 tahun ya Allah. Syekh Abdul Qadir download selawet tahun, Rasulullah 15 tahun di Gua Hira, paketannya besar.
Nah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kita ini nggak punya paketan, makanya kemana-mana pakai wifi gratisan. Makanya yang rajin ziarah, yang rajin apa cari paketan. Itu kan gitu. Lu sebenarnya itu aja. Makanya wali itu tahu hati orang. Karena paketannya besar bisa meretas hati orang. Macam-macam sama wali dihack sampean mate. Lah itu jadi terhubung sana, maka apapun yang kita kerjakan jejak digitalnya di Lauhil Mahfuz ada. Makanya nggak usah bingung lah kalau malaikat nyari orang mau dimatiin caranya gimana? Sherlock. Wah, sahabat, malaikat nyari orang di Sherlock, di share live itu aja ketahuan mau di mana sampean. Gitu. Makanya manusia kalau mati nerima print out. Kalau print outnya bagus ya surga, kalau print outnya jelek neraka. Makanya kalau jelek ya dihapus. Ittaqillah haitsu ma kunta bi sayyi'atal hasanata tamhu. Dihapus gitu kan. Habis kucing kamu. Astagfirullahaladzim. Nah itu udah hapus, enak loh. Lah itu kan teknologi Isra Mi'raj kan sebenarnya. Yang sekarang kita praktekin sehari-hari. Udah. Loh makanya karena tempat kita jauh dikasih sistem online namanya sholat. Lah namanya online ya biasa sinyalnya hilang kan ya sudah biasa online. Online kan kita onlinenya jauh ke langit ketujuh pakai pemancar Ka'bah awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Terus bikin di sini online ke sana fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini susah, makanya kalau online sinyalnya hilang ya nggak usah emosi. Lah iya loh, awal-awal sahabat itu diajari online aja pusing. Dapat apa ya Rasul? Online. Dapat sholat itu apa? Menyembah Allah. Gimana caranya? Ya udah kamu ikut kesini aja yang tak ajari. Terus caranya udahlah kamu lihat aku aja, shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu lihat aku sholat. Makanya karena sholat itu latihan pertamanya melek lihat Rasulullah, maka kalau sholat merem itu makruh karena shollu kalau lihat sholat. Akhirnya Rasulullah depan, Allahu Akbar gini. Lah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar ini kena tetheringan Rasulullah, masuk wifi-nya Nabi ya online. Nah yang belakang Allahu Akbar. Ribut sama temannya, Tuhannya kelihatan nggak? Enggak. Karena ribuan tahun orang Mekah itu kalau beribadah ada patungnya, terus tiba-tiba nggak ada apa-apa kan sulit. Allahu Akbar. Ada tuh kelihatan? Enggak. Ya karena mungkin udah terlalu malam nggak kelihatan ini. Cuman 3 lagi. Kapan lagi ya Rasul? Nanti tengah malam dikit ya. Sholli fardhal isya'i arba'ah 4 ini pasti kelihatan kalau 4 ini kelihatan enggak juga kan. Kapan lagi ya Rasul? Nanti subuh ya. Wah kalau subuh remeng-remeng pasti kelihatan. Sholli rakaat ini cuma 2 enggak apa-apa pasti kelihatan, mau agak siang ini enggak kelihatan juga. Kapan lagi? Zuhur. Wah kalau zuhur 4 ini pasti terang, enggak ketahuan juga. Akhirnya mogok ini sahabat yang gebluk-gebluk di belakang itu badui itu susah-susah pray katanya. Karena ribut di belakang. Rasul nanya, kenapa kalian ribut? Susah ya Rasul, Tuhannya nggak kelihatan katanya. Apa Rasul marah? Ya enggak, cuma nanya, ya Allah umat saya nggak bisa sebagian karena engkau nggak kelihatan. Lah gitu aja kok repot. Ajari ibadah kepadaku seolah-olah lihat aku. Ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya wis ibadah itu seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kamu gak lihat ya yakin aku lihat kamu. Oh gitu ya Allah. Ya udah di belakang kata Allah, sholat itu gak susah. Kalau kamu sholat berusahalah kamu lihat Allah. Kalau nanti kamu gak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh berarti yang penting merasa dilihat Allah ya Rasul. Ya, oh jangan gerak dilihat Allah.
karena merasa dilihat Allah. Jadi nggak usah pusing. Allahu Akbar. Ini bayangan kita kan mau menghadap Allah. Wong ini wajah tuh wajah. Nggak taunya malah lihat sarung bolong. Ya Allah, sarungnya bolong. Udah berusaha lihat Allah malah lihat sarung bolong. Nggak apa-apa, boleh. Enggak, tapi jangan lupa kalau sampean lagi diawasi sama Allah. Maka lihat sarung bolong boleh, yang nggak boleh itu lupa kalau dilihat Allah sehingga bolongannya dicunyuk-nyuk. Lah nggak boleh. Itu batal, itu jangan. Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah. Baru kini tak taunya ding 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 bakso. Ya Allah, kenapa nggak dari tadi ini bakso datang? Nggak apa-apa sampai dari awal sholat sampai akhir dengerin bakso itu boleh, tapi jangan lupa bahwa sampean walaupun lihat bakso itu diawasi Allah. Maka jangan bergerak, jangan kok 2 mangkok Pak, lah nggak boleh, itu batal. Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah, enggak taunya geretak-geretak. Ya Allah, kabahku kudana. Boleh aja sampean gitu, yang nggak boleh itu lari ngangkat gapa. Kalau kepaksa lari ngangkat gapa nggak apa-apa, nanti diulangi lah. Gila enak. Akhirnya yang pinter bisa sholat, yang badui itu juga bisa sholat. Akhirnya semua bisa sholat. Akhirnya pada tertib loh. Kok udah pada tenang? Iya ya Rasul, udah merasa dilihat Allah katanya. Cuman Allah lihat kita sholat itu dari mana? Katanya. Dari sudut sana apa sana? Loh ya orang bayangannya biasa kan. Ya Allah, umat saya nanya, engkau lihat mereka sholat dari sudut mana? Oh, udah nggak usah bilangin aja. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang nanya, katakan aku tuh dekat. Ya kan, kalau mereka minta tak kasih. Dibilangin loh, berarti Allah bisa dimintai. Ya bisa. Jadi kalau gitu sholat kita minta aja. Lah akhirnya naik ke kelas 2 etikotnya, tidak lagi minta sama berhala, tapi sudah minta sama Allah. Berarti sudah mengakui Allah. Nah, terus akhirnya Allahu Akbar. Ya khusyuk wong minta, wong bawa proposal ya pasti khusyuk lah. Ketemu camat ya gak mungkin kukur-kukur begini. Ya Allah. Lah akhirnya tertib karena perasaan minta gitu kan. Nah setelah permintaannya dituruti, rindu, kangen. Karena apa? Mulai ada rasa cinta, sudah rindu. Akhirnya ya Rasul, kalau aku sih udah kangen ya, permintaanku udah dikasih. Aku pengen mendekat kepada Allah. Taqarrub, aku pengen dekat kepada Allah. Ya Allah, ini pengen dekat umat ini ya Allah. Ya sudah bilangin aja, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Akhirnya perasaan ingin mendekat itu muncul, mahabbah tumbuh. Ini akhirnya udah enak, orang kayak gini nggak perlu diteriaki juga udah datang. Udah mulai kangen. Ya persis kayak orang pacaran disuruh datang jam 4, jam 2 udah mandi. Nah tapi terus disuruh jangan gini ya Mas, jangan gondrong, ya potong rambut, wong cinta. Nah iya kan. Nah itu orang-orang dari kelas 3 ini udah mulai jatuh cinta. Jangan ngerokok, ya nggak ngerokok. Makanya di kelas 3 ini tanha anil faksya'i wal mungkar, bisa dilarang juga ini. Nah karena orang sini baru di kelas 1 ya gayanya doang. Masih di kelas seolah-olah tadi itu. Itu kelas taqarrub. Sudah paling sekampung tinggal 5 aja udah bagus lah. Allah kangen, makanya zuhur ke asar sudah rindu. Ada menjalankan sholat 2 rakaat sebelum asar. Isya sama subuh kelamaan, kangen sholat hajat, sholat tahajud. Subuh sama zuhur itu kepanjangan, udah rindu. Sholat duha. Ini kelas 3. Kalau di hati sampean sudah ada seperti itu, berarti sampean naik ke kelas 3. Nah setelah naik kelas 3 orang udah cinta, akhirnya menjadi budaknya, menghamba.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini makomnya orang-orang pinter. Kalau di sini ya kitabnya banyak, Ihya, kitab hikam, ilmiah kalau sudah di sini karena kedudukan khalik sama makhluk. Ini sudah ilmiah, ini ilmunya banyak kitabnya itu. Penghamba tahu porsi kedudukan, akalnya paham, batinnya mengerti. Nah itu udah nggak banyak kelas di situ. Sekampung satu aja udah cukup. Sekabupaten satu orang aja sudah bagus. Ini sudah menghamba. Seperti lurah sama bupati itu sudah hambanya. Iya. Coba lurah kuwu ditelepon bupati gitu jam 1 malam. Walaupun lagi kumpul sama istrinya, berhenti. Itu kelas hamba itu. Itu mau perang ya jalan apapun udah ini kelas itu sudah serem itu. Sudah kelas hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lurah kuwu ditelepon bupati gitu. Pak Lurah, Pak Ku, kesini jam 2 malam itu loh. Lagi mesra-mesraan, lepas berhenti. Itu kelas hamba itu. Itu Kapolsek itu atau Dandim dan Ramil ini. Ditelepon sama Panglima jam 1 malam, mau juga berhenti. Nah itu. Nah orang di kelas ini udah nggak banyak. Orang yang sudah nggak punya pertimbangan apapun selain kepada Allah. Tapi ini kelas 4, nah sampean kan belum di situ. Nah nanti setelah itu sudah penuh dia dinamika hubungan manusia dengan Allah. Ini naik ke kelas 5. Ana inda dzanni abdi bi liman dzakarani. Udah deh kamu terserah kamu, yang penting kamu ingat ini kelasnya para wali, saya nggak bisa jelasin karena saya belum pernah sampai situ. Kelas 5. Nah kita ini bukan di situ, kita di kelas 1, kelas seolah-olah. Makanya kalau di sawah seolah-olah pengen sholat, kalau sholat seolah-olah pengen ke sawah ya sudah. Ini sholat paling ribet gitu. Jam 11:30 dipanggil masih di sawah. Makanya Rabbana ya Rabbana sampai ngantuk gak datang. Ada datang 2 malah rokokan di depan mas itu capek tombok hati. Karena capek yang nambah niatine dewe sudah. Kalau udah nggak tahan baru diuruki jangan yang baru cerantau. Ini kelas 1. Makanya ngimami di kelas ini jangan aneh, nggak usah pakai Allah. Ini matanya masih bisa lihat imam lah. Mata kelas 1 pasti komplain, ini nyetop apa gitu. Makanya nggak usah pakai Allah. Walah itu ngempit apa ya. Ini cerewet karena matanya belum bisa sholat, telinganya belum bisa sholat. Ini kelas 1. Ini makanya yang kelas ini, makanya nggak usah ribut. Kalau seandainya di sini modelnya masih begitu, berarti itu baru kelas 1. Ya yang sabar. Makanya kalau masjidnya kosong separuh, nggak usah marah. Wong itu masih seolah kita udah lulusan Lirboyo, mau menyampaikan ayat yang paling bagus untuk ngimami, diprotes. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Ini lama. Coba kalau ngimami begitu, nggak laku sampean, dikomplain, nggak usah pakai itu Pak Takmir, kelamaan. Wah aku pengen malah nggak jadi. Wah ini kelas 1 ini paling susah ngomong kelas 1 ini. Nggak apa-apa seolah-olah apa-apa, tapi sudah masuk hitungannya orang sholat. Makanya daripada kita mikirin sampai apa enggak, kan orang berpikir sampai apa enggak, udah nggak usah mikir sampai apa enggak. Akhirnya sudah kita titipkan ke Rasulullah. Cara nitipkannya gimana? Bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan pasti begitu. Nah kalau sudah dititipkan Rasulullah, ya pasti sampai. Wong sholawat itu kendaraan yang nggak pernah berhenti.
Wong innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu mudhari itu sedang dan terus. Makanya orang kalau bacain sholat kita pasti nyampe. Persoalan isinya kayak apa ya paketannya pasti nyampe. Ada yang campur bakso, ada yang campur gabah kudanan, ada yang campur utang, ya ada apa-apa sampai. Makanya karena nitip ke Rasulullah ya, mosok nitip kok nggak kenal, mosok nitip tiap hari kok nggak kenal. Makanya biar kenal wong bendino titip, kita bikin acara-acara bagaimana peristiwanya Rasulullah, Isra Mi'rajnya kayak apa, lahirnya kayak apa. Bukan semata-mata peringatan ulang tahun, tapi terkait biar. Lah iya. Makanya kita paling suka kalau rombongan kan. Kalau gayanya orang Cina kalau minta sama Tuhan kan disogrok-sogrok pakai api. Kalau kita pakai bareng-bareng demo, amin, itu sama masjid. Lah itu makanya sholat dengan berbagai macam bawaannya. Makanya jangan bawa sendiri, pasrahin ke imam aja. Paling enak udah tahu sholat bawa kambing, sholat bawa utang, itu titipin ke imammu situ aja, makmuman itu aja daripada sampean ribet. Loh ya sampean ketemu Kapolres saja sendirian berani sampean? Nggak berani, mesti ngajak tetangga satu PKK. Mau ketemu Allah gayanya sendiri-sendiri, udah bawaannya jelek-jelek lagi kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah ngene pakai berangkat sendiri. Titipkan makmuman. Alhamdulillah ngirobil. Titipin imamnya aja, makmuman. Kalau telat ya lari aja. Enggak taunya imamnya sudah at-tahiyatul, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau masih kesini sampai masih boleh langsung duduk makmuman. Itu masih boleh, pokoknya belum sampai ke sini. Nah, itu selesainya kan di sini. Itu masih kehitung makmum. Cuman kalau makmuman Jumat beda. Kalau terlambat cuman mendapatkan 1 rakaat, niatnya tetap Jumat tapi jalaninnya seperti sholat zuhur. Itu kalau Jumatan. Jangan kemudian kehilangan satu cuma nambah 1, jangan nambah 3. Nah, pokoknya yang penting makmuman paling enak sampean, enggak usah ribet. Usah makmuman. Dah terserah imam, terserah supir weh. Pir, tapi aja suwe-suwe pir, kan gitu. Loh, jadi dinamika sholat itu sebenarnya mudah. Kita aja yang ngajinya nggak dibuka ini. Jadi zaman sahabat itu juga pusing sahabat itu. Allah. Saya sampean persis itu loh. Makanya akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat gitu. Nah itu alhamdulillah kita dikasih sistem online sama Allah, namanya sholat. Nah tinggal sampean mau ngambil paket komplit, alhamdulillah. Kalau paket hemat berarti seminggu sekali Jumatan. Kalau paket irit ada setahun sekali lebaran itu paket irit, monggo. Terserah, wong Allah punya paketannya masing-masing. Nggak ada masalah. Ya cuman mampir pasti itu di mesin cuci nanti kan. Karena mesin cucinya Allah banyak, namanya neraka, merek jahanam. Loh, itu karena kita di dunia dikasih sistem online. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Makanya ada pemancar utama, ada pemancar lokal, pemancar-pemancarin. Nah kita ini diajarkan untuk mendatangi pemancar, makam wali, makam nabi, petilasan-petilasan nabi. Cuman itu kelas internasional, makanya namanya umroha. Haji laki-laki kelas regional, kelas lokal. Itu makanya nggak boleh bikin makam palsu, petilasan palsu. Itu dosa. Karena apa? Karena itu terkait dengan sistem online. Jangan sampai onlinenya ke sistem abal-abal. Nah, itu makanya ketua NU harus bertanggung jawab kalau ada yang begitu-begitu.
Lah iya itu nggak boleh. Ya toh? Karena masa lalu di dalam Isra Mi'raj tidak boleh ditinggalkan. Jasa Nabi Ibrahim tetap kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Karena orang masa depan itu pasti terhubung dengan masa lalu, dan masa lalu itulah yang kemudian diabadikan menjadi sabaku nabil iman. Nah, orang yang datang belakangan mendoakan yang bawa iman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, alladzina itu banyak. Makanya siratal mustaqim itu isinya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alladzina itu banyak isinya. Makanya kalau Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wa syuhada, banyak itu. Makanya alladzina ini jangan dibikin main-main. Nah, dulu ada orang suka bikin alladzina dan menghilangkan alladzina. Jadi makanya siratal ladzina, alladzinanya ada yang dibunuh, ada yang dihilangkan. Itu dulu kalau nggak cocok diganti, itu pekerjaannya orang Yahudi. Makanya yang suka menghilangkan alladzina itu maghdub. Makanya maghdub itu maknanya Yahudi zaman ngaji Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kenapa maghdub itu maknanya Yahudi? Karena yang hobi ganti-ganti alladzina itu Yahudi. Makanya sekarang ada yang suka gonta-ganti dituduh turunan Yahudi, yang nggak salah mah itu pekerjaannya. Loh ini sebenarnya ini, makanya nggak boleh sabaquna bil iman. Dan orang-orang masa lalu yang hidup di masa lalu menjadi bagian masa depan itu dapat derajat sabilillah. Nah, sabilillah itu hidup. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim, gitu loh. Yurzakun bal ahya'un walakin la yash'urun. Ya ada, makanya nggak boleh diganti-ganti, orangnya masih hidup ya marah. Nah itulah. Jadi yang dilanggar itu prinsipnya Allah. Makanya ya sekarang orang suka gonta-ganti, gang. Ya akhirnya lama-lama ketahuan. Begitu ketahuan marah-marah, nggak boleh. Karena kalau terkait Nabi semuanya harus jelas. Makanya saya kalau mau ngaku keturunan biar nggak diteliti gampang. Saya turunannya Gajah Mada, enak. Siapa dulu yang legenda cintanya orang Indramayu itu? Sarimin, Baridin. Nah, nyong keturunannya Baridin kan. Ra ono sing takok Baridine ngendi. Kayak Gombal Mukio. Nyong keturunannya Mukio. Kita sih turunannya Mukio. Ya kan, orang sini kan itu apa keturunan Tarling. Apa Nambang Jawa. Nini Damini. Ya kan? Mimi Damini apa itu? Nambang Dawa. Dipegat beli. Beli alias Nambang Dawa. Lah kan. Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu, perasaan gemutur seluruh tubuh. Ya, gitu ya. Itu. Jadi itu pun orang masih tahu itu karyanya orang dulu. Kalau mau bikin sekarang kan namanya apa itu? Bikin lagu baru itu. Aransemen ulang kan gitu. Ya, nah itu yang ngajari saya ya Solikin ini. Bawain kaset Nini Damini. Seneng saya itu. Ting apa? Alias Nambang Dawa. Disayang beli, dipegat beli.
Lupa saya. Sedikit ini. Saya juga nggak kebayang dulu ini akan jadi orang besar di Indramayu. Wong saya ngomongnya dulu jelek. Bawa tas samping, bajunya masuk rapi gitu. Tak kira mau jadi dosen. Nggak taunya jadi politisi. Jadi gitu. Jadi masa lalu itu ada, makanya kita ini enak karena sudah diselesaikan lewat Isra Mi'raj. Jadi Islam itu sudah selesai dengan masa lalunya, sudah lakum dinukum waliyad. Nah tinggal kita Nabi Muhammad di Mekah kan gitu. Waktu awal nggak ada yang ngerti. Wa kafa billahi syahida, Allah aja saksinya. Sampai akhirnya ada orang percaya yang disebut walladzina ma'ahu, ini para sahabat. Karena orang yang percaya Nabi pertama orang Mekah, maka namanya ya nama Arab kan. Abu Bakar, Umar, Utsman gitu, Ali. Nggak ada sahabat namanya Joni itu ya. Ana di patrol ke, Ana. Kia bocah kok tuku bensin beli oli. Nah setelah itu ribut, di sana ada yang nggak sepakat, sampai terjadi konflik asyiddau alal kufar. Terus rukun ini, yang Islam, yang kafir rukun, mu'alaf dari rukun. Akhirnya enak, rohama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Jadi ya sudah, yang lain semuanya adalah mencari ridho Allah. Nah setelah itu digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan akan berkembang di dalam Taurat, dalam Injil seperti tanaman. Makanya Islam itu ditanam. Nah, ada yang ditanam di Arab langsung Rasulullah, ada yang ditanam ke Eropa dibawa sama Tariq bin Ziyad, ada yang ditanam di Cina namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang nanam ke Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal. Nah ada yang nanam di Indonesia namanya Wali Songo, itu yang nanam gitu aja kazar'in. Makanya orang Jawa karena kalimat zar'in itu maknanya tanaman, maka tembang Jawanya lir ilir tandure wusuk tandur. Jadi itu bahasa Al-Quran, bukan kok ngarang. Yang nanam para wali lah. Kenapa yang nanam para wali? Ya sesuai dengan budaya Nusantara, karena Nusantara agamanya Hindu Buddha lah. Buddha itu yang Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta Brahmana. Kasta kesatria para raja nggak boleh ngurus agama. Wisya pegawai nggak boleh ngurus agama, apalagi sudra petani pedagang. Sekaya apapun petani pedagang nggak boleh ngomong agama karena kastanya sudra. Makanya pedagang nggak bisa ngislamkan orang Indonesia karena kastanya sudra. Apalagi kasta di bawahnya paria, hidupnya meminta-minta. Di bawahnya ada kasta kuca, hidupnya ngutil, ngentit itu loh. Jadi makanya ada orang suka ngentit bansos itu kuca kastanya. Di bawahnya ada mleka, maling, tapi kalau ketahuan malu, sembunyi-sembunyi. Di bawahnya ada candala, maling, tapi berani terbuka, begal. Nah yang ngurus agama tadi Brahmana. Nah Brahmana inilah yang bisa diimbangi oleh wali. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Makanya terus imbang. Makanya ceritanya adalah cerita tentang kesaktian, karena ini kelasnya kelas itu. Ada yang nanya, kenapa wali tidak mengajarkan pertanian? Wali ngajarkan pertanian apanya? Orang Indonesia Nusantara gudangnya pertanian. Nabi lahir tahun 571, kita sudah punya kerajaan besar di Jawa Barat. Tahun 400 kita punya Tarumanegara, 350 punya kerajaan Galuh, tahun 300 punya kerajaan Salokonegoro di Jawa Barat, besar semua. Itu tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram, tahun 500 berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Sudah besar negara kita ini. Ketika Islam datang 1200 kita sudah bisa perang menaklukkan
Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Cina, Mongolia menaklukkan Eropa, tapi begitu masuk ke Nusantara habis diajar kerajaan Singasari. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara, namanya Singasari. Bukan bangsa kecil, dibantu Pajajaran, dibantu bergerak bersama Sriwijaya, takluk Singasari. Makanya jangan ngomong perang sama orang Indonesia. Satu-satunya bangsa negara yang merdeka karena perang merebut dari negara penjajahnya hanya satu-satunya Indonesia. Jadi jangan main-main kalau urusan kelahi. Apa yang kita nggak punya, semua punya. Bagaimana membangun masyarakat, kita punya kitab Negara Kertagama. Bagaimana membangun kehidupan bersama, punya kitab Sutasoma. Udah komplit kita. Makanya kita kalau ngomong antar negara, kita sudah tahu semua. Negara sana punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Eropa. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita punya Bariden. Di Jawa Timur ada kisah cinta ande-ande lumut. Lagunya juga ada. Kalau sana punya lagu Unbreak My Heart, kita punya Ledole si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi, sama ada lagunya. Tapi putrinya bekasnya Yuyu Kang. Makanya yang laki-laki pengen ziarah ke makamnya Yuyu Kang. Tabarukan kok ada hidup enak, icip-icip tok ora tanggung jawab. Ada di sana punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, Tom and Jerry, kita punya kancil nyuri timun. Semua punya. Makanya hidup kita ini enak karena semua udah punya. Cara makan kita sudah diajarkan bikin sayur, cara apa? Makanya yang belakangan datang ini enak, tinggal nerusin aja. Orang-orang tinggal nerusin. Nah itu wali ini ketemu para Brahmana. Nah wali itu nggak pernah punya rasa takut karena ditanam di Nusantara, maka corak Islamnya gaya Nusantara. Yang ditanam apa? Ya sama aja, mahwal iman, mahwal itu aja yang ditanam. Mawal iman antu minabillah, yaitu sampai diajari iman kepada Allah, hatinya, mulutnya, anggota badannya. Makanya mulutnya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tangan mau nggak bisa bunyi disuruh pegang tasbih, kepala nggak bisa bunyi suruh gedek, tubuh kaki nggak bisa bunyi suruh bersihlah. Nanti bunyi semua ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Akhirnya menjadi manusia beriman, kepalanya kejedot, masya Allah, pecak telek, subhanallah, barang panas, masya Allah, suami ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih tahu istriku masih hidup, kan enak. Ya Allah, mata mengenal Allah, ada ayam naik masjid, al-hidayah, alhamdulillah, begitu nelek jeruat, alhamdulillah ya Allah, barokah. Saya sebagai takmir bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Itu kan itu ya Allah, indahnya di situ. Wa malaikatihi, terus diajarkan bagaimana memahami malaikat. Nah, terserah sampean itu 10 apal semua ndak. Makanya PCNU atau ranting itu harus sekali-sekali bikin pengajian tentang malaikat. Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, Jib. Nah itu menamalno. Pakutubihi, pelajaran memahami kitab Allah. Yang Injil biar diurus Nasrani, yang Taurat biar diurus Yahudi. Nah sampean ngurus Quran. Mau ikut ngurus 30 juz, bagus, itu grosir namanya. Kalau nggak kuat ya ngecer. Kalau cuman ngecer Yasin, tokonya ada Yasinan. Kalau mau jadi pengecer kulhu, tokonya tahlilan. Iya, kalau mau ngecer kecil-kecil nggak apa-apa. Ada yang ngecer Bismillahirrahmanirrahim, mereknya suwuk loro untu, ada.
Ada yang ngecer karena suaminya minggat, ngecer innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Ini yang tukang kelahi ngecer idza batostum jabarin. Yang suaminya yang istrinya cerewet ngecer summum bukmun umyum fahum la. Lah iya, ada yang cuma ngecer satu huruf tok ada. Kalau dipanggil suaminya dijawab nun, niku sak huruf. Ya monggo panjenengan, yang penting ada pelajaran Al-Qur'an. Wa rasulihi, ya sampean harus menghafalkan, walaupun satu Nabi Muhammad harus tahu. Maka ranting NU harus sekali-sekali ada pengajian cerita tentang sirah ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Harus ada pengajian itu beribu-ibu apa siapa. Ya, wal yaumil akhir lah, harus ada pelajaran tentang hari akhir. Walaupun jangan dibahas serius-serius kayak yang lain. Terlalu serius sering gagal. Awas, hari Jumat tanggal 15 Ramadan asteroid nabrak bumi. Itu tanda kiamat. Takut semua, jual sawah, jual apa. Kasihkan panitia hari kiamat. Sehari Sabtu belum jadi berkata. Nah kiai-kiai kalau disuruh bahas kiamat kenapa nggak terlalu serius? Soalnya apa? Kiamat itu bareng. Lawang bareng aja kok dibahas serius-serius. Belum mati udah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bab takdir sampai harus dipahamkan. Baik buruk itu Allah yang ngatur. Udah mau ngaji, udah semangat bannya kempes. Alhamdulillah ban kempes ditunggu sama tukang tambal ban. Itu kerja capek ya Allah ditunggu sama tukang pijat. Mau mana aja nggak keluar itu ditunggu dokter sesar. Jadi janda nggak usah pusing ditunggu sama duda. Iya kayak kue. Donge terus ngajarkan Islam antuk mina apa antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, disuruh syahadat walaupun cuma sekali seumur-umur pas rabi pas nikah. Waktu qimus sholata diajarkan tentang sholat. Waktu tiap zakata diajarkan tentang zakat. Enggak apa-apa kalau punya zakat mal zakat, kalau enggak yang penting zakat fitrah. Waktu suma Ramadan diajarkan puasa bulan Ramadan, walaupun kadang tengahnya bolong, depan jalan, belakang jalan, tengahnya bolong. Itu masih lebih bagus daripada yang enggak puasa tapi ikut lebaran. Wis ngono ngecat omah meneh ngono kacau. Wa takhujal baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji. Kalau belum bisa ya daftar. Kalau sudah daftar masih antrian 50 tahun, sewaktu-waktu mati, termasuk orang yang sudah mati dalam perjalanan ibadah haji lagi enak. Lah itu semua ditanam dulu di sini. Allah ditanam, namanya pangeran sing ngecat Lombok gitu. Nabi kanjeng musola langgar, sholat yang syaikhun ustadzun kayak saya ditanam kiai. Padahal kiai di sini nggak kiai menungso tok, ada kebu kiai Slamet, tombak kiai Pleret. Nah manusianya kiai haji. Nah makanya kalau nanam di sini ya harus caranya kayak cara sini. King ditanam di sini dikasih nama Honda, padahal dia Yamaha. Nah ya makanya di sini biasa aja pinjem Honda keluarnya Mio, Yamaha. Beli Indomie keluarnya Sari mie sedap. Ya beli Sanyo keluarnya nasional. Beli Softtek keluarnya Afail. Lo apal saya itu lebih mahal. Lo bojoku wedok. Aku ngerti. Lo saya kadang pulang ngaji itu dimintai, Mas nanti bawain Softtek. Ya biasa aja Kiai. Loh Kiai menurut saya jangan gitu. Orang yang paling berhak untuk direpoti istri itu ya suami. Loh di dunia ini itu orang yang paling punya hak untuk direpoti istri itu ya suami. Loh iya, saya
Saya walaupun tidur ngorok gitu, kalau istri saya minta duit bangunin, dibangunin ya. Mas, duitnya mana? Padahal baru capek dari Indramayu kayak begini ya. Yang paling punya hak untuk direpot itu ya suami. Walaupun ngantuk-ngantuk capek-capek tiba-tiba, ayo mas, ya harus siap. Lah itu, lah iya, kan itu haknya istri untuk ganggu suami. Termasuk anak itu punya hak untuk ganggu orang tua. Yang paling punya hak untuk diganggu anak itu ya bapak. Malah suruh orang lain enggak. Saya walaupun ada tamu mau siapa aja, anak saya minta ke Indomaret ya saya bawa ke Indomaret. Tiba-tiba istri minta, mas ayo beli ini tamu sih yo, aku tak nganter bojoku. Kenapa? Karena saya pernah berjanji untuk menerima dia. Loh iya kan? Yang pernah berjanji kan laki-laki. Saya terima. Ya harus diterima sekalian repotnya dong. Bukan cuma terima cantiknya doang, ya tak terima apa aja. Secerewetnya, kebutuhannya. Dan untuk menerima perempuan dan segala macamnya tidak boleh ragu. Karena waktu menerima tarik napas saja nggak boleh. Langsung saya terima, nggak boleh. Saya terima nggak boleh. Qabil itu wisal harus sambung dengan ijab. Nah iya, ijabnya qabul iya langsung nggak boleh. Angkah tuka bimahrin, nggak boleh, batal, ulangi lagi, harus saya terima gitu. Makanya kalau perempuan minta apapun, laki-laki nggak boleh tarik nafas, harus iya gitu. Loh iya, loh persoalan nanti halan apa muajalan kan urusan belakang. Kalau halan kontan, kalau muajalan diutang tuh kan nggak apa-apa. Tapi laki-laki nggak boleh, harus siap gitu. Harus, itu tugas laki-laki. Loh makanya kan Al-Quran menggambarkan perempuan itu kan sawah, nisa hukum harsul, ini untuk nanem. Makanya kalau laki-laki ya nanem gitu doang. Setelah itu ditinggal kemana, yang ini sawah tumbukan. Makanya kalau pengen tumbuhannya bagus, sawahnya harus diurus dengan baik. Jangan sampai sawah banyak rumputnya. Kalau terlalu banyak rumput, tanamannya jelek. Makanya kalau sudah mulai jerawat, belikan skincare. Wah, itu tugas laki-laki. Nggak boleh yang itu rumus. Dengerin itu bapak-bapak. Dasternya yang bagus, jangan bolong-bolong, perhiasannya yang bagus. Sawah kalau ditanami jangan sampai kurang pupuk, airnya harus banyak. Kalau sawah kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka perempuan juga sama, harus dipupuk, harus dikasih uang. Itu tugas laki-laki. Masa perempuan pengen beli bakso aja sampai melet-melet, anaknya ngileran. Perempuan itu sawah itu kalau dibakar tanamannya mati. Makanya sawah nggak boleh dipanasi, tanamannya mati. Perempuan seperti sawah, tidak boleh dibikin sakit hati. Lah iya ini. Lah orang semua pengen tanamannya bagus, nggak ngurus sawah. Lah iya, maka perempuan itu nggak boleh dibikin panas. Kalau perempuan cerewet, ya dari dulu memang perempuan itu cerewet. Karena kalau perempuan itu cerewet sebenarnya lagi buang sampah. Sampah itu kalau dibuang, tempat sampahnya nggak boleh ditutup. Makanya laki-laki harus menerima semua keluhan perempuan. Kalau laki-laki tempat sampahnya ditutup, nanti sampahnya dibuang ke tetangga, kacau kita. Kacau hidup ini, anan mantannya apa? Nah, itu karena kesalahan kita. Kalau dia buang sampah, sampahnya kita tuh dia mengecer-kecer di mana-mana. Makanya laki-laki itu harus pinter sekali membuat perempuan ini jangan sampai panas, redam emosinya. Maka gombal-gombal dikit nggak apa-apa. Lah iya, nggak boleh, perempuan harus tenang.
Harus tenang, nggak boleh emosi. Kalau lagi emosi, waduh. Saya ini soalnya apa? Saya sudah punya pengalaman. Ternyata jadi perempuan itu susah. Saya ini pernah jadi perempuan dan gagal. Iya Bu, saya pernah jadi perempuan dan saya gagal. Iya. Jadi saya pulang ngaji di rumah itu berantakan semua. Saya bilang sama istri, ya Allah deh, ini apa pekerjaanmu kok? Tahu-tahu dia marah. Lah ini juga anakmu sendiri. Aduh. Makanya kalau belum pernah jadi perempuan jangan suka cerewet gitu. Aduh ya Allah. Iya. Terus maumu apa? Coba sekali-sekali jadi perempuan. Oke, ayo aku jadi perempuan. Akhirnya tanda tangan hitam di atas putih saya sama istri saya. Saya Ahmad Muafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam. Tertanda. Habis itu jam 2 malam istriku tak usir, istri saya tak usir. Dah kamu minggat sana, ini ada uang 10 juta, habiskan sama teman-temanmu sesukamu sana. Kamu mau bawa mobil yang mana terserah, kalau pulang jual aja mobil sekalian. Istri saya yes katanya, pergi. Saya ganti jadi perempuan, gagah ya. Subuh bangunin anak. Nak, gak ada yang bangun. Padahal biasanya kalau sama ibunya, nak bangun, saya enggak ada yang bangun. Frekuensi telinganya beda. Saya mangkel nggak ada yang bangun, tak cubit ditendang saya. Ya Allah, akhirnya saya udah, kepala saya sakit ditendang sama anak saya itu. Habis itu mangkel tak bawain sapu, tak kepui itu turun semua. Ada yang bawa pempes, ada yang bawa, ya Allah. Tapi masih gagah. Waktu itu waktunya mandi, semproti. Yang kecil nangis kepanasan. Bapak, waduh ya Allah tak peluk, ya Allah nak maafin bapak. Tapi masih gagah. Begitu waktunya makan, tak dulang satu-satu. Gitu, kegedean. Ternyata yang kecil itu ada yang pesawat terbang. Sedang ini, wah, nah saya kan nggak bisa begitu. Wah itu semua yang ngurusi dibawa pergi semua sama istri saya itu. Jadi tidak ada tersisa perempuan pun, semuanya diajak pergi. Begitu waktunya sekolah, saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Akhirnya nggak sekolah. Sudah pusing saya itu, tapi mau telepon harga diri. Jam 9 itu rumah itu udah penuh lukisan lipstik itu. Habis lipstiknya itu untuk lukis rumah. Remote pecah, TV dipukul, ada yang di pojokan rumah. Saya udah mulai mau nyerah, tapi mau telepon kok harga diri. Akhirnya jam 12:30 nggak kuat saya. Jam 12:30 siang nggak kuat, saya telepon istri saya, Dek, saya baru assalamualaikum, nggak jawab, cuman nyerah dia. Habis itu dia sudah pulang di samping rumah. Saya sudah nggak pernah komplain semenjak hari itu. Saya pegang tangannya, saya cium 7 kali, sudah habis itu. Saya udah nggak pernah komplain. Oh ya jadi perempuan itu susah ternyata. Ngalami saya. Makanya saya itu nggak pernah komplain sama istri, udah terserahlah. Anak gede ya kamu yang lahirin. Dulang saya nggak ngerti. Ngurusi santri habis kadang walah sono sing ngene. Lah itu makanya laki-laki itu harus sabar, Pak, nggih. Saya ini sudah ngalami, jadi lagi-lagi. Makanya Nabi Adam itu enak kalau sama Siti Hawa, juga nggak pernah ribut sama mertua. Karena nggak punya mertua. Kita ini rumah tangga, yang namanya rumah tangga dan itu tanggungan laki. Nah kalau diukur laki-laki itu sebenarnya sayang anak apa sayang istri? Sayang istri. Laki-laki tetap sayang istrinya daripada anaknya. Coba pulang kerja terus anaknya diajak jalan-jalan sama tetangga, dibeliin jajan, dimandiin, nggak ada masalah. Kalau anaknya coba pulang kerja terus istrinya yang dibawa orang, bawa cangkul, itu bukti laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Dan laki-laki itu benar paham. Saya pernah itu ribut sama istri gara-gara saya salah ngomong kok. Istri saya tak suruh, Dek kamu mandi yang bersih, terus pakai lipstik yang bagus, dandan jangan jelek.
nanti jam 8 kita nikahin santri. Habis subuh udah dandan. Jam 7 tak ajak berangkat. Wah, pakai mobil. Wah, cantik juga kata saya kan. Tapi begitu di perempatan, saya itu lihat perempuan cantik di dalam mobil. Lah mulut saya kan merucut. Arifin yang nyupiri santri ini, Bin, itu lu cantik perempuan. Saya lupa kalau bawa istri. Seketika saya ditarik dari belakang ini sambil ini saya yang dandan dari pagi nggak dipuji. Ini perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Oh, saya nggak bisa ngomong, saya mau bilang enggak sudah terlanjur bunyi. Akhirnya saya udah diem ini. Ini mobil langsung panas AC-nya. Alphard langsung panas. Udah saya diem. Ini lepas ini sudah. Benik satu udah copot, tarik dari belakang. Ini dicubit kayak tang itu, sakitnya luar biasa. Sampai sekarang masih kerasa. Tapi saya laki-laki nggak boleh saya menghindar. Iya, saya tadi lihat perempuan yang cantiknya luar biasa. Tapi kan sudah tersembunyi. Iya, setersembunyi apapun aku sebagai laki-laki pasti mampu melihatnya. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Langsung ono aja itu. Lo makanya sampean, saya ini kadang-kadang di Indramayu ini banyak sekali cerita-cerita gitu kan. Makanya kalau di Indramayu ada kejadian istrinya BA sama mantannya apa, udah nggak usah pusing. Kalau ketahuan bilangin aja, Dek, ternyata kamu masih WA-an sama mantanmu. Enggak, Mas. Iya, nggak apa-apa. Enggak. Iya, aku udah lihat kamu WA-an sama mantanmu. Aku nggak marah. Kalau kamu masih rindu mantanmu, rindukan. Kalau kamu pengen WA mantanmu, WA saja, nggak usah malu. Buka semua HP-mu, nggak ada masalah buatku. Jangan kau hapus nama mantan-mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, itu baru gagal. Jangan kau nggak jadi. Lah itu. Iya, loh, saya itu pertama pernah itu baru menikah belum seminggu udah ribut sama istri. Gara-gara peci saya hilang, saya mau ngaji, tolong cariin peci. Nggak tahu kemana-mana, nggak tahu nih ngelemparnya kemana. Dia nyari peci, nggak ketemu peci, ketemu ada peci. Macet saya begitu dia lihat, waduh ini pasti prahara ini. Karena peci itu bukan berisi peci, tapi surat-surat dari perempuan sebelum dia. Akhirnya dibukalah sama dia. Apa ini? Apa? Apa ini? Ya apa? Nggak berkutik kita. Udah akhirnya dibuka, dibaca satu-satu. Ternyata aku bukan yang pertama. Dia ngomong, ternyata aku bukan yang pertama. Saya juga nggak mengelak, iya. Ya, memang kamu bukan yang pertama. Karena kalau kau yang pertama di usia aku yang dulu, artinya aku laki-laki bermasalah. Sehingga tidak ada perempuan yang mendekatiku. Karena aku laki-laki yang banyak dicintai wanita, maka banyak juga alhamdulillah. Saya jujur aja, sebagaimana engkau. Mungkin sebelum aku juga banyak perempuan yang banyak laki-laki yang mencintaimu. Laki-laki dan perempuan sebelum menikah adalah padang kurusetra, bertarung dengan siapapun, saling berebut. Tapi sekarang perang itu berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Itu penting dalam rumah tangga. Karena apa? Untuk meredam kemarahan perempuan. Itu penting. Karena kalau enggak pasti jadi masalah. Tenang nanti akhirnya kehidupan itu, rumah tangga tenang. Lah ilmu dengerin itu. Nah, itu ditanam semua. Itu makanya kan konsepnya kazar'in, Islam kayak tanam yang nanam para wali. Setelah ditanam, tanahnya ditanam, diurus, yang nanam dijaga. Lah yang nanam di sini manusianya ternyata beda-beda, tidak seperti di Arab. Jadi kiai di sini lebih pusing daripada kiai di Arab. Kiai di Arab bakas binatang paling unta, kambing.
Kiai di sini itu bakatnya lebih banyak, ada Trenggiling, ada Garangan, ada Laron, ada undur-undur. Orang di sana bakas tumbuhan paling kurma sama delima sama apa ya? Anggur. Sini ada cipluan, ada duk jamblang, ada kesemek, karsem, macam-macam. Di sana jadi kiai itu hantunya nggak banyak, paling jin sama syaiton. Kiai di sini hantunya banyak, ada wewe gombel, genderuwo, mak lampir. Makanya ini agamanya banyak, maka dinamika sepertinya harus dijaga. Maka para wali merapikan semua orang yang berbeda dalam konsep hidup bersama saling bertanggung jawab. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin, bukan kemudian ada yang dipimpin, enggak, semua setara. Dan kalian semua dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin. Maka hiduplah saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itu mengikuti Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian para wali menerapkan konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itu yang sekarang menjadi rakyat. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Nah, rakyat itulah yang akhirnya sekarang menjadi sebutan buat warga Indonesia, dan satu-satunya negara muslim mayoritas yang mampu menggunakan konsep ra'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah itu enak, yang tadinya kawulo bisa pidato kulo, yang tadinya hamba sahaya bisa pidato saya, yang tadinya abdi bisa abdi mah, yang tadinya pukulun para dewa bisa menjadi ulun di Banjarmasin. Nah, makanya ra'iyah ini setara, enak. Makanya ra'iyah kalau kumpul namanya musyarakah. Kita punya konsep masyarakat, musyarakah saling mengisi. Kiai bikin masjid, yang ngisi jamnya orang Jerman, yang ngisi keramiknya pabrik keramik Cina. Ya sudah, sholat yang ngisi bajunya Cina. Itu musyarakah, udah nggak usah ribut. Makanya kiai ini tenang, semua saling mengisi, tidak ekstrim. Tawassut, tasammuh, tawazzun. Lah musyarakah ini kalau bikin kesepakatan, wasyawirhum fil amri musyawarah. Nah, mau ikut musyawarah semua ra'iyah, rakyat punya hak yang sama. Pengen ikut musyawarah jadi bupati, daftar KPU. Kamu keturunan siapa, anak siapa, yang penting kamu warga Indramayu. Mau solikin, mau solikan, mau solun boleh aja. Mau jadi kuwu daftar, mau jadi bupati daftar, semuanya daftar. Enak di sini. Itu kan akhirnya setelah daftar cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau nggak punya teman ya beli, udah. Lah ya sudah, ya itu begitu. Kalau beli orang biasa namanya uang bensin. Kalau beli masjid namanya sumbangan. Kalau beli kiai namanya bisyarah gitu. Mani politik enggak, jer besuki mawa beya gitu. Nah, karena dulu yang nata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coraknya beda, tanaman sini Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah yang nerusin para wali itu siapa? Adalah Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Lah karena konsep NKRI itu konsep ra'iyah musyarakah musyawarah, maka ideologinya pakai Pancasila. Yang tertinggi tetap Tuhan, nggak boleh diganggu gugat. Setelah urusan Tuhan, urusan kemanusiaan, karena dunia dan seisinya ini urusan manusia. Pabrik kursi karena bokongnya manusia, pabrik lipstik karena bibirnya manusia. Ada orang yang kaya karena ngurusi nya manusia, punya pabrik Pampers.
Ada yang ngurusi manusia nggak bisa keluar, punya pabrik dulkola. Ada yang ngurusi semua urusan manusia, ada motor karena manusia, maka urusan kedua kemanusiaan. Tapi manusia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh persatuan. Bikin anak aja harus bersatu, nggak bisa sendiri-sendiri. Setelah itu semua hidup menggunakan persatuan. Ngaji ini persatuan, bahkan agama pun nggak bisa kalau nggak bersatu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Nah, pengajian ini baik apa enggak? Yang paling baik siapa? Ya kiai nyong kiai ini. Ya kita lah yang paling baik, wong kiai ini ngombene pe telu.